Maha Kuasa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom, saudara-saudari jemaat yang dikasihi Tuhan. Firman Tuhan yang menjadi nats khotbah dalam ibadah pertanggungan kita malam hari ini tertulis di dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 29 sampai dengan ayat 34. Marilah kita simak dan dengarkan, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari. Saya akan membacakan untuk kita demikian. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dialah yang kumaksud ketika kukatakan, kemudian daripadaku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Dan aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal dia. Tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air, supaya ia dinyatakan kepada Israel." Dan Yohanes memberi kesaksian, katanya, "Aku telah melihat Roh turun dari langit seperti merpati, dan ia tinggal di atasnya. Dan aku pun tidak mengenalnya, tetapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air telah berfirman kepadaku, jikalau engkau melihat Roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian, ia inilah anak Allah." Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari jemaat yang dikasihi Tuhan, minggu ini kita akan memasuki Minggu Trinitatis, yang artinya ketritunggalan Allah. Allah yang Esa atau yang satu di dalam tiga pribadi. Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan dalam nats khotbah pertanyaan kita malam ini, Injil Yohanes memberikan sebuah pengertian yang sangat jelas bagi kita tentang keilahian Yesus Kristus sebagai satu kepribadian Allah dalam ketritunggalannya. Pemahaman logika manusia akan sangat sulit menerima pemahaman ini. Dan itulah yang muncul dari orang-orang Yahudi yang mengandalkan hikmat dunia dan orang-orang Yunani yang mengandalkan ilmu-ilmu filsafat. Mauldo tarjalo pikiran ni jolma taringot tu hade bataon ni Yesus Kristus. Yang anehnya, penganut agama-agama lain pun justru berusaha mencari-cari alasan logis dalam upaya penyangkalan keilahian Yesus Kristus. Itu kita lihat dari banyaknya ceramah-ceramah yang disampaikan oleh pengajar agama yang sama sekali tidak pernah mendalami teologi Kristen. Agak aneh memang kalau seseorang yang tidak tahu apa-apa tentang Yesus Kristus tetapi paling getol menjelaskannya dalam upaya penyangkalan keilahian Yesus. Dan seandainya pun sudah pernah belajar, bukan berarti dapat memahami dan menjelaskannya. Inilah yang menjadi tantangan kekristenan kita saat ini. Karena terkadang penjelasan-penjelasan logika dapat menggoda kita untuk tidak meyakini Yesus Kristus itu sebagai Tuhan. Saudara-saudara, melalui nas ini, pikiran, hati, dan iman kita dicerahkan tentang bagaimana kita memahami keilahian atau ketuhanan Yesus Kristus. Dan dengan cara bagaimana Allah hadir dalam sejarah perjalanan umat
untuk menyatakan Yesus adalah Tuhan, bukan hanya sekedar seorang nabi atau rabi atau apapun nama-nama yang disebutkan oleh orang-orang tentang Yesus Kristus. Pertama, Yohanes bersaksi bahwa Roh Kuduslah yang mengajari, mengenal siapa Yesus itu dalam rencana keselamatan dunia oleh Tuhan. Dalam ayat 33, Yohanes berkata, "Dan aku pun tidak mengenalnya, tetapi Dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air telah berfirman kepadaku." Itu dicatat dalam ayat 33 bagian A. Dan ini menjadi sangat penting kita pahami. Karena tidak sedikit orang yang berusaha mendalami Alkitab bukan dengan imannya, melainkan dengan kemampuan analisa pikiran manusianya. Biarlah keinginan kita mendalami Alkitab selalu bersandar kepada kuasa Roh Kudus. Roh Kuduslah yang akan mencerahkan dan memberi hikmat bagi kita mengenal Yesus adalah Mesias, Anak Allah, Tuhan yang menjadi juru selamat manusia. Todi perbadia do namar huaso mengajari hita manada Yesus anak di debata si palua portibion. Dan kemampuan analisa teologi tak. Jika kita saat ini percaya Yesus Kristus adalah anak Allah, maka pastikan itu adalah kesaksian dari Roh Kudus atas kita, bukan kemampuan berpikir kita, kemampuan analisa teologi kita. Sekali lagi, catatan di sini sangat penting adalah bahwa pengakuan kita akan Yesus anak Allah itu lahir dari kesaksian Roh Kudus kepada kita. Yang kedua, Yohanes menyebut Yesus adalah anak domba Allah. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Sebutan anak domba Allah ini tidak terlepas dari sejarah keselamatan umat Israel dari perbudakan Mesir. Juga tidak terlepas dari perayaan Paskah Yahudi. Oleh karena itu kita perlu melihat sejarah tentang bagaimana umat Israel dibebaskan. Darah anak domba yang disembelih saat umat Israel akan dibebaskan dari perbudakan Mesir telah dijadikan sebagai tanda di pintu rumah-rumah orang Israel, sehingga malaikat maut yang melihat tanda itu tidak akan memasuki rumah itu dan tidak akan membunuh anak-anak sulung mereka. Itu artinya bahwa darah anak domba itu sudah menjadi tanda keselamatan bagi mereka. Maka tradisi menyembelih anak domba itu dilakukan setiap perayaan-perayaan Paskah Yahudi. Yesus sebagai anak domba Allah menjadi pengganti dari domba-domba yang disembelih untuk tanda keselamatan itu. Dan itulah yang terjadi pada masa penyaliban Yesus. Yesus disalibkan sebagai anak domba Allah dan darahnya menjadi keselamatan bagi dunia, bagi kita semua dan sekali untuk selama-lamanya. Maka kita pastikan bahwa Yohanes pada masa itu sudah menubuatkan juga tentang Yesus yang menjadi juru selamat melalui penyalibannya. Yang ketiga, saudara-saudari, Yesus berkarya bukan dari dirinya sebagai manusia, tetapi dengan kuasa Roh Kudus, yaitu Roh Tuhan sendiri. Ini juga paralel dengan apa yang dinyatakan oleh Tuhan Yesus dalam Yohanes 8 ayat 28 bagian B. Di sana dituliskan bahwa akulah Dia dan bahwa aku tidak berbuat apa-apa dari diriku sendiri, tetapi aku berbicara tentang hal-hal sebagaimana diajarkan Bapa kepadaku. Yesus tidak bertindak, berbuat, berkarya, melakukan pelayanannya dari dirinya sendiri sebagai manusia. Kesaksian Alkitab inilah yang memberikan pencerahan kepada kita tentang keilahian Yesus
dan tentang kesatuan atau keesaannya dengan Allah Bapa dan Roh Kudus. Tetapi sekali lagi, hanya dengan hikmat dari Roh Kuduslah yang akan membuat kita memahami dan mengimaninya. Saudara-saudari, pengenalan dengan iman yang benar tentang Yesus Kristus sebagai anak Allah akan sangat mempengaruhi sekaligus memberikan motivasi bagi kita dalam menjalani kehidupan kita selanjutnya. Mungkin saat ini kalau kita ditanya apakah percaya Yesus adalah anak Allah, maka jawabannya sudah pasti, ya, aku percaya. Bahkan setiap ibadah minggu kita juga mengikrarkan hal itu. Aku percaya kepada Yesus Kristus. Tetapi bagaimana kita membebaskan diri dari ucapan aku percaya itu hanya sebagai sebuah kebiasaan atau hanya sebagai pemenuhan dari urutan ibadah kita. Yang kita butuhkan saat ini adalah tuntunan Roh Kudus yang akan memampukan kita menjalani kehidupan kita. Kekuatan iman yang murni yang mengubah kehidupan sudah disaksikan oleh Alkitab. Dalam Perjanjian Baru begitu jelas dinyatakan, 2 orang buta yang minta belas kasihan Yesus dapat melihat kembali karena iman mereka. Iman mereka menjadi pintu masuk anugerah Tuhan bagi kesembuhan matanya dan akhirnya dapat melihat. Seorang perempuan yang sakit pendarahan disembuhkan juga karena imannya kepada Yesus. Seorang perempuan yang mohon belas kasihan Yesus untuk kesembuhan anaknya dikabulkan oleh Yesus juga karena imannya. Iman yang murni itu akan menyelamatkan kita. Iman yang mengakui bahwa Yesus adalah anak Allah, itulah yang akan menyelamatkan kita. Kalaupun Alkitab selalu mengajarkan bahwa keselamatan itu adalah universalis untuk seluruh dunia, tetapi pastikan keselamatan itu adalah didasari oleh iman percaya kita bahwa Yesus adalah anak Allah. Di sanalah kita memahami dari sudut pandang iman kita tentang ketritunggalannya. Allah yang menciptakan langit dan bumi. Allah yang menyelamatkan kita dari dosa dan kematian oleh karena dosa. Dan Allah yang menyertai perjalanan hidup orang-orang percaya untuk waktu-waktu selanjutnya. Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang berkarya di dalam hidup dunia ini dan terutama hidup orang-orang yang percaya kepadanya. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih ya Bapa di sorga buat sapaan firman-Mu dalam ibadah pertanyaan kami malam hari ini. Kami bersuka cita setelah Engkau mengutus Roh Kudus-Mu untuk menyertai perjalanan kehidupan kami. Dan saat ini melalui firman-Mu kami diyakinkan bahwa Yesus adalah anak Allah. Dialah yang menjadi juru selamat kami. Domba yang sudah dikorbankan untuk keselamatan dunia. Biarlah iman percaya kami yang mengatakannya. Biarlah iman percaya kami yang bersaksi kepadanya. Sebab dengan iman itulah kami akan dimampukan untuk menapaki, menjalani kehidupan kami selanjutnya. Oleh karena itu ya Bapa di sorga, dengan kuasa Roh Kudus-Mu dan dengan iman kami kepadamu, kuasa-Mu akan hadir, memberkati kami dalam setiap langkah kehidupan kami, menguatkan dan memampukan kami untuk menjalani kehidupan yang sulit, bahkan juga mengingatkan kami untuk bersyukur saat-saat apapun. Agar apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, suka dan duka, iman kami bersaksi bahwa Engkau telah mengutus anak-Mu menjadi juru selamat bagi kami. Engkau telah memberikan yang berharga itu untuk keselamatan kami. Bapa di sorga, biarlah Roh Kudus-Mu juga menyertai perjalanan kehidupan kami untuk masa-masa selanjutnya. Saat kami menjalani masa-masa sulit, Engkaulah yang menguatkan kami, memberikan hikmat dan bijaksana.
supaya iman kami juga teguh, tidak goyah oleh karena apapun. Dan kami akan setia menanti sukacita yang Tuhan akan berikan bagi orang-orang yang berharap kepadamu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin.